orang Belanda, trip sama Poco Camper kalau nggak salah 8 hari gitu keliling. Pulang-pulang mereka bikin tato gitu Poco Camper. Perkenalkan, nama saya Indra Parameswara, founder Poco Camper. Ide awal camper van di internet, ATM lah, amati tiru modifikasi. Fasilitas utamanya ada listrik, kita dari solar panel, sliding bed. Di bawah mobil ada tangki air. Tambahannya ada folding table, habis itu ada ya kitchen area kecil di belakang. Orang tinggal bawa baju ganti aja udah bisa camping lah. Jadi ya moto kita tuh camping nggak pakai ribet. Jadi pupu tuh kalau di Bali kan ukup, kalau menang judi kan ukup, olahraga ukup nih. Yang kita bayangkan tuh sesuatu yang fun sama yang happy-nya yang udah happy banget gitu loh. Harapannya biar customer happy lah. Poco Camper kan termasuk pionir di industri ini kan, camper van di Bali. Nah kita nggak cuma nyediain camper van-nya, tapi sekarang yang kita lakukan adalah merekomendasikan beberapa campsite di seluruh Bali lah. Di tahun 2017 kita konsepin bareng-bareng sama trial, sampai 2018 kita mulai operasi. Bikin camper van-nya mungkin nggak begitu challenging, tapi yang challenging justru nyari tempat campingnya. Campsite biasanya kan buat camping biasa pakai tenda, jadi buat mobil itu kadang-kadang pemilik atau orang tuh masih kayak mikir apa camper van. Mungkin banyak teman-teman yang punya teman di Jakarta, Surabaya, kayak, pernah ke Bali? Pernah. Kemana aja? Kuta, Seminyak, Canggu, paling itu aja kan. Padahal Bali itu luas, banyak sekali, ada Karangasem, Singaraja, belum lagi di Bali Barat tuh bagus banget kan. Saya sih percaya karavan nih solusi dari masalah pariwisata Bali itulah. Nyari market tidak segampang yang kita pikirkan ternyata, walaupun udah produknya oke lah bilang, timnya bagus, cuma ya butuh effort sih pasti. Kalau penjualan kita pakai platform Airbnb, kita ada direct booking juga. Kalau misalnya ke travel agent itu yang belum, kita influencer ada pakai beberapa, mungkin mereka ngeliat unik jadi bisa kolaborasi. And then Facebook Ads kita juga pakai, Instagram Ads jadi satu sana. Selama COVID, jadi campsite banyak yang tutup karena kita tidak memperbolehkan untuk wild camping. Jadinya ya mau nggak mau kita harus tutup juga. Kita siasatin pakai jualan voucher biar ada cash flow. Saya setiap ada ide usaha kan saya cerita ke orang tua kan. Ini bukan saya mau minta uang kayak gitu, modalin saya nggak gitu. Maksudnya saya cerita benar-benar diskusi gitu loh, karena ibu saya nggak mengizinkan saya untuk berusaha sebenarnya. Saya pengen yang saya gede itu di perusahaan. Setelah saya ceritain ini, gimana bisnis camper van ini, akhirnya ibu saya merestui kayak gitu loh. Jadi dari sanalah saya yang kayak, ya udah, selanjutnya adalah nyari modal segala macam. Awalnya tuh saya maunya nyoba gimana ngurus bisnis sambil bekerja, tapi tidak bisa. Kalau udah komit bisnis, usaha aja, bisnis aja gitu loh. Kita sebagai nahkoda dari usaha kita kan kita harus nyari informasi pas segala macam, ide-ide baru itu nggak bisa diselesaikan dengan 8-9 jam. Apapun idenya, sekecil apapun idenya, kalau bisa ya dibuatlah plan yang benar. Kalau toh ada risiko-risiko, pasti kan kelihatan di bisnis plan-nya. Kalau memang terkendala di modal ya kenapa tunjukkan itu ke teman-teman, bisa jadi source funding buat awal pasti. Ya syukur aja sih saya masih bisa kemarin. Modal awal kita pinjaman dari bank. Kalau enggak pun saya bakal perjuangin ini gimana caranya nyari investor lah bilang.
milestone yang paling keren menurut saya adalah customer kita punya tato Puku Camper. Mereka orang Belanda, trip sama Puku Camper 8 hari gitu keliling. Pulang-pulang mereka bikin tato gitu Puku Camper. Saya juga kaget sih kan. Ketika produk kita, ide kita yang kita tawarin tuh diterima sama customer, itu paling seru kali rasanya, enak banget tuh. Buat semua yang pengen nyobain camper van, jadi di Bali sudah ada, bisa cek @pukucamper atau pergi ke www.pukucamper.com.